Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beredar di media sosial seorang ustadz yang mengkritik dan menantang ulama MUI serta ustadz-ustadz untuk berdialog dan debat dengannya. Wah, wah, wah. Muncul ya almarhum Ustadz Kiai Haji Buya Syakur masa kini ya. Oleh karenanya seperti apa video ini saudara? Yuk simak videonya yang berikut ini. Simak baik-baik ini video saya, nggak bakal nongol biarpun batang hidungnya. Siapa? MUI? Itu, nggak mungkin nongol. Ulama, jancuk, itu, ya. Saya ngomong jancuk, picek. Saya kan nggak mau kasar lah ya. Islam di Indonesia yang praktek organisasi kolor hijau sekarang jarang paham. Yang kolor biru pun tambah dianggap praktek ilmu ini sesat katanya. Kalau saya sesat, kenapa nggak ada nangkap? Kalau saya sesat kan nangkap, betul nggak? Saya ngomong nggak manis. Saya goblok-goblokan ya. Ya MUI, ya ulama, ya kiai ustadz, betul nggak? Nah, tinggal kalian membantah saya. Saya nggak goblok, Mister. Oke. Lantas bagaimana kepintaranmu? Kau paham nggak praktek syahadat? Biar satu pun nggak ada nongol. Oh, bajingan kamu. Biarpun tampang awak ini buruk ini pun, tetap dicari orang, betul nggak? Karena Mr. TM brilliant, baik dan tidak sombong. Ngeri-ngeri sedap ya, tapi nggak pernah ada yang ngelawan sama awak, betul ya? Satu pun nggak ada yang nongol. Makanya saya menduga mereka itu memang goblok. Ustadz Mr. TM semakin gila, dan semakin menggila. Yang mana kemarin-kemarin Ustadz Mr. TM menuduh bahwasanya Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang sesat. Tidak hanya sampai di situ, Ustadz Mr. TM juga menandaskan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang bahaya karena diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten pada bidangnya. Dan juga Ustadz Mr. TM mengusulkan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia mestinya diubah menjadi Dewan Syariat Islam Indonesia karena ranah yang diurusi oleh Majelis Ulama Indonesia hanya lingkupnya atau skopnya memang pada persoalan atau tataran-tataran syariat semata. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pasca video-videonya viral di berbagai platform media sosial karena menggugat MUI, lantas Ustadz Mr. TM kemudian dihujat oleh para netizen atau banyak netizen pada kolom komentar di berbagai platform media sosial. Banyak yang menilai bahwasanya Ustadz Mr. TM ini adalah orang yang mengajarkan hal yang menyesatkan ataupun penyesat. Karena itu, di episode kali ini lagi-lagi Ustadz Mr. TM merilis video terkait dengan permintaannya untuk diadakan debat terkait dengan MUI dan juga para ulama-ulama untuk membuktikan bahwasanya apakah dirinya memang sesat ataukah justru yang sesat itu adalah MUI sendiri dan juga para ulama-ulama selama ini. Sekali lagi, di episode kali ini Ustadz Mr. TM meminta dengan tegas agar sekiranya diadakan dialog terbuka dengan maksud untuk uji publik apakah Ustadz Mr. TM yang sesat atau justru MUI dan juga para ulama-ulama Ustadz Habib Buya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut menanggapi, kita saksikan dulu permintaan dari Ustadz Mr. TM yang meminta diadakan dialog terbuka dengan MUI, para ulama dan Habib Buya dan sebagainya untuk uji publik siapa sesungguhnya yang sesat dalam memahami syahadat, dalam memahami metodologi agama dan juga dalam memahami akidah atau ajaran-ajaran dalam agama Islam. Berikut selengkapnya. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Ablam, Makassar, Sulsel. Judul yang kita angkat kali ini adalah harusnya syariat itu dipraktekkan, bukan sekedar pengetahuan. Nah, sekarang saya tanya, jika syariat adalah ilmu, wacana, cerita, pengetahuan, kaidah, norma hukum, undang-undang, kabar yang dikonsumsi akal, yang transfer knowledge-nya bisa lewat membaca, diskusi, tanya jawab, debat, ataupun belajar model yang lain. Saya tanya, jika kita di dunia
Maka syariat itu harusnya dipraktekkan atau dikhayalkan? Dipraktekkan. Nah, bedakan antara praktek sama khayalan, pengetahuan, teori, keyakinan, interpretasi. Kenapa? Kita di dunia. Maka yang dipakai acuan adalah hukum yang nyata. Betul ya? Makanya undang-undang ya dan hukum yang diatur adalah kenyataannya. Jangan nyolong. Nah, kalau misalkan yang nyolong dihukum nggak? Dihukum. Lah yang bercita-cita jadi nyolong, kira-kira dihukum nggak? Nah, yang yakin mau nyolong, dihukum nggak? Berniat nyolong, dihukum nggak? Enggak. Yang terkena hukum dunia, berlaku di dunia, karena sifatnya kenyataan. Ya kan? Alias perbuatan, artinya alias sudah kita kerjakan dulu ya, alias kita praktekkan dulu ya. Nah, bedakan ya. Berarti yang berlaku atau diberlakukan hukum dunia adalah yang praktek. Khayalan masuk nggak? Angan-angan, pendapat, keyakinan, teori, cerita, kabar, dugaan. Ini nggak masuk ya, karena tidak nyata ya. Paham ya? Nah, sekarang. Berarti harusnya syariat itu dipraktekkan atau dimengerti toh? Dipraktekkan. Nah, ini dia ya. Berarti Quran itu panduan untuk praktek atau hanya sekedar tahu? Praktek. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mempraktekkan syariat itu? Itu dia ya. Praktek ilmu syariat harus dengan ilmu hakikat ya. Prakteknya hubungan vertikal. Syariat hubungan horizontal. Membaca, tulis, debat, diskusi, tanya jawab, interpretasi, dugaan, segala macam itu ya. Tetapi prakteknya kita harus memasuki dimensi ruhani. Tetapi ruhani, ya, bedakan ya. Ruhani untuk alam apa? Akhirat. Sedang tadi kan ilmu syariat adalah konsumsi akal. Itu dunia apa akhirat? Syariat itu. Dunia. Ya. Dunia dipengaruhi oleh hukum ruang dan waktu, itu enggak? Sedang akhirat terpengaruh enggak dengan ruang dan waktu? Tidak. Maka sifatnya kodim, ya. Yang ini baru. Maka harus terbatas ini. Terbatas, terdefinisi, dan tergambar. Maka semuanya harus jelas ini. Kalau ngomong di dunia, ngomongnya harus jelas. Nggak boleh kira-kira. Nggak boleh berkeyakinan. Harus konkret yang ini. Nah, ilmu untuk mempraktekkan, caranya ya mempraktekkan, dibahas di dunia. Caranya praktek itu namanya ilmu tarekat. Atau syariatnya ilmu hakikat. Paham ya? Jika orang tidak lewat tarekat, nggak mungkin bisa berhakikat. Makanya kata Nabi, kau berhakikat tanpa lewat syariatnya hakikat, kau pasti akan zindik. Kau bersyariat tanpa hakikat, kau akan fasik. Tapi syariatnya hakikat, bukan syariat yang ini ya. Syariatnya hakikat adalah tarekat. Contohnya, jalur sanad gurunya, amalan zikirnya, dalilnya, masuk akal nalarnya, gitu. Rumus hukumnya ilmiah apa enggak. Itu diterangkan secara akal. Syarat rukunnya, jalan dan caranya. Clear. Jadi, syariatnya hakikat harus ilmiah. Karena apa? Masuk akal nalar. Kebayang, gitu. Mudah dimengerti. Cocok dengan existing zaman. Cocok dengan sudut pandang ilmu pengetahuan, ilmu pasti. Dan sesuai dengan Quran maupun hadis. Dan sesuai dengan seluruh sudut pandang. Nah, kalau yang ngomong Ustaz Jaminan enak, ya. Walaupun dor, nggak ada yang nongol. Saya apa-apa itu, ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib loh. Saya goblok-goblokan perkara syahadat. Ada nggak yang nongol? Yang keras? Yang keras lagi? Nah, ulama, kiai, Ustaz Gus Buya Habib, saya ngomong di publik loh ya. Tak goblok-goblokan perkara praktek syahadat. Gak mungkin ada yang nongol. Kenapa? Gak ngerti cara prakteknya. Tetapi secara teori, ilmu, pengetahuan, ngerti nggak mereka? Ngerti teorinya. Bahkan saya dimakan kalau ngomong apa? Mengucapkan syahadat saya nggak fasih. Asyhadu alla ilaha illallah. Pasti diprotes sama mereka. Itu ucapannya belum fasih ya. Itu misalnya asyhadu alla ilaha illallah ya, Rasulullah ya. Kan saya enggak Rasulullah, ya kan? Itu nggak boleh itu. Ya kan? Banyak seperti itu ya. Itu baru pengetahuan, bukan praktek. Prakteknya syahadat ya bersaksi dong. Nah, sekarang saya nanya, kapan kau bersaksi dalam syahadatmu? Apa yang kau saksikan? Bagaimana cara bersaksi? Nggak ada yang nongol, baru bersaksi. Apalagi mengingat. Apanya Allah yang kau ingat jika dia sifatnya laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Dia seperti apa? Itu mau kau ingat. Itu mau kau angan-angan. Itu mau kau lihat. Inilah dia ya. Tidak serupa pun, tidak terbayang, tidak tergambar. Itu nggak bisa dilihat ya. Makanya harus ada ilmunya untuk bisa bersaksi akan Allah dan Rasulullah di zaman ini. Bersaksi zaman ini apa zaman lalu? Ya zamanmu sendiri. Oleh siapa? Olehmu atau oleh orang lain? Olehmu sendiri. Nah ini ya, konsep agama ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib. Nggak ada yang
mempercayai ada Rasulullah zaman ini, itu enggak? Betul enggak? Lah, Mr. TM bilang ada. Loh, itu. Nah, sekarang mana yang benar? Mr. TM atau mereka? Betul enggak? Kalau saya salah, berarti Mr. TM adalah menyebarkan aliran sesat. Kalau saya sesat, kenapa nggak ditangkap? Betul nggak? Ini mereka bingung luar biasa, ya? Mau nangkep, nggak mampu, betul nggak? Mau menerangkan, nggak bisa. Mau menyalahkan, nggak bisa. Akhirnya apa? Ya kan? MUI dalam hal ini perkara syahadat, tak goblok-goblok, nggak bisa nongol. Ulama, kiai, Ustadz Gus Buyami, nggak bakal nongol. Loh, saya ngomong di publik ya? Nggak ngomong bisik-bisik di depan publik. Nggak satu pun yang bisa menerangkan akan ini. Kalau cerita banyak. Nah, saya tanya, syariat itu, ya, kabar, cerita, dan sebagainya itu, harusnya dialami, dipraktekkan, atau dipahami? Dipraktekkan. Kalau syariat cuma dipahami, ya nggak usah bersyariat saja, betul nggak? Oh, cuma pengetahuan. Nah, ini di dunia berarti kita harus mempraktekkan, betul nggak? Mempraktekannya berdasarkan kenyataan, bukan khayalan, bukan pendapat, atau cerita, atau teori, atau angan-angan, atau interpretasi, atau dugaan. Enggak itu ya. Nah, sekarang MUI sudah nggak ngerti cara praktek. Kamu tahu apa? Itu kan? Kau hanya tahu syariat kok menilai tasawuf. Kamu tahu apa? Ya, Jawas, saya terangkan. Bagaimana cara bersaksi akan Allah dan Rasulnya? Kalau kau nongol, tak kasih deh uang 10.000. Tepuk tangan. Saya nggak pelit. Ulama, kiai, Ustadz Gus Buyami. Kalau berani nongol, saya kasih 10 ribuan. Tepuk tangan. Termasuk MUI-MUI-nya. Sebut ketua MUI, tepuk tangan. Sekretaris MUI, tepuk tangan. Wakil-wakil cabang-cabang, tepuk tangan. Gak mungkin nongol akan Dhani. Ini kita dinilai orang ya, disaksikan orang ini, saya live ya. Saya jamin ya, MUI gak bakal berani nongol masalah ini. Ayo MUI, saya tes guys ya, jawab ya. Anda berani apa enggak menjawab saya? Ada nggak Rasul zaman ini? Tepuk tangan. Allah di dunia, ada nggak sifat wujudnya? Tepuk tangan. Syahadat itu bersaksi ataukah mengucapkan MUI? Tepuk tangan. Lantas, mana wujudnya Allah dan Rasulullah di zaman ini yang bisa kau saksi dalam syahadatmu? Tepuk tangan. Nah, ya, simak baik-baik ini video saya, nggak bakal nongol biarpun batang hidungnya. Tepuk tangan. Ulama, kiai, Ustadz Gus Buya dan Habib dan MUI dan manapun saja yang berbau keulama-ulamaan gak bakal nongol. Tepuk tangan. Ini Mr. TM seorang loh ya. Loh, kau nggak tahu syahadat kok mau menilai Mr. TM. Loh nggak? Kau itu kelas cacing kau itu, bukan naga. Ini Mr. TM loh ya, sendirian ya. Kalian boleh kongsi ya. MUI, ulama. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya silahkan berkomentar di kolom komentar dan berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, yang positif, yang mengedukasi. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menjelek-jelekan, menghujat, melecehkan, dan lain sebagainya. Namun Tuhan Yesus mengajari kita untuk senantiasa perkataan ini menjadi berkat dan mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oleh karena berkomentarlah dengan komentar yang baik dan benar. Teman-teman, itulah dia seorang ustadz yang mengkritik MUI dan serta meminta kepada para ulama ustadz untuk berdialog dengannya. Mengapa? Karena ia dituduh oleh netizen bahwa pemahaman dan pandangannya terkait dengan iman dan agamanya adalah sesat. Itulah sebabnya ustadz ini ngamuk dan meminta serta menantang para ustadz dan ulama, terlebih kepada MUI, untuk berdialog dengannya. Menurut dia, apa yang dia pahami terkait dengan agama dan imannya adalah benar. Itu sebabnya di dalam video itu tadi ia meminta para MUI, ustadz dan lain sebagainya untuk berdialog dengannya dan membuktikan bahwa pemahamannya benar. Nah, teman-teman, saya di sini tidak mencampuri urusan mereka atau urusan orang lain. Saya setuju kalau mereka melakukan debat secara terbuka, maka saya akan belajar terkait dengan konsep agama lain dalam kaitannya konsep mereka dalam memahami Allah yang mereka sembah. Yang saya tahu, yang saya lihat, MUI ini seringkali mengeluarkan fatwa seperti ketika Saifuddin Ibrahim divonis
sebagai penistaan agama. Itu semua dari MUI dan Sunnah Nabi yang diburu untuk dipolisikan. Itu semua dari MUI. Nah teman-teman, MUI tidak pernah memberikan edukasi bahwa klaim Saifuddin Ibrahim mengenai 300 ayat dan Sunnah Nabi itu tidak benar. Seharusnya MUI memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait dengan klaim-klaim seperti Saifuddin Ibrahim dan Sunnah Nabi, bahwa mereka penistaan agama serta mereka layak dipolisikan. Namun sampai saat ini MUI belum melakukan edukasi kepada umat. Dan itulah kenyataannya. Ketika agama Kristen dihina, dilecehkan, direndahkan oleh ustaz-ustaz gantrum seperti Ustadz Abdul Somad, penghina salib, sampai sekarang orang itu belum ditangkap-tangkap. Ya. Seperti Ustadz Kainam yang mengklaim Yesus menikah dan ia mengobok-obok Alkitab. Dia terus membahas Alkitab sementara dia bukan orang Kristen. Ya. Ada Irena Handong, ada Menaki Alim yang mengatakan bahwa Injil dan Taurat itu sudah dipalsukan. Ada Yonatan Nandar, ada Tongditan, dan juga ada orang-orang lainnya yang menghujat, melecehkan sesembahan orang Kristen. Namun MUI diam dan membisu, tidak pernah buka suara terkait dengan hal ini. Ya, seolah-olah mereka tidak dengar, seolah-olah mereka tidak melihat di YouTube apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Bahkan Ustadz Kain Nama ya, dia sering membahas Alkitab. Namun apa yang dia sampaikan ketika ia membahas Alkitab semuanya ngawur dan tidak sesuai dengan koridor hermeneutika penafsiran kitab suci Alkitab. MUI di sini tidak pernah buka suara, malah tutup mulut dan diam membisu. Jadi oleh karenanya saya sangat senang kalau dipenuhi tantangan Ustadz yang satu ini. Ya, dan saya akan tonton, saya akan menyaksikan. Ya, kalau mereka debat di YouTube, saya akan menyaksikan supaya saya tahu dan memahami konsep-konsep bagaimana agama lain memahami Allahnya. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.